Mori. Mungkin kalau masih hidup nggak mau kayak Mori, karena dia nggak bisa bicara, nggak mau ada itu. Dikesankan kesederhanaan. Nanti ada salah khusus menerjemahkan jangan berlebihan. Berlebihan bagaimana? Bisa harganya atau bisa berlebihan lebih menggunakan lipatan-lipatannya, sehingga jenazah cukup dibungkus dengan kain mori. Ya mori atau sing kurang apa kita yang biasa, kurang itu yang melengkapi keterlaluan. Kain mori dengan kain apa? Ihram sami Pak, tidak ada bedanya. Itu yang perlu diberikan pemahaman masyarakat. Sebab jauh kami pernah langsung melihat, tapi kami tidak ikut memandikan, tidak ikut kapal ini, agak terlambat datang ke keluarganya. Tidak banyak yang tahu karena di lingkungan masyarakatnya yang penting lah. Beliau ini pernah menjadi ketua Tarja Surabaya, guru kapasan. Saya minta izin pada keluarganya, mohon ibu, kami izinkan kami melihat wajah beliau. Begitu saya buka ikatan atasnya, kok ketok dari adegan ini sedikit kok kaji. Saya batin, kalau begini di sana nggak perlu, nggak ada tanda-tanda identitas seperti itu. Dikai-kai kopian kaji, kok tidak ada berita. Mungkin sebagai keyakinan, oh ini beliau ini sudah pernah haji bukan itu. Saya lihat masalah, karena memang lingkungannya, ya memang mayoritas sepertinya. Mungkin juga yang menangani Pak Budi kampung. Orang-orang kita ini ya agak jauh dari tempat beliaunya, ya nggak ada komunitas besar Muhammadiyah, terlalu minim sekali. Kalau orang saja tidak ada rantingnya di sana. Ya kami maklum, tapi nggak bisa banyak bicara. Kami hidup ketinggian. Kenapa begitu kami lakukan? Karena Rasulullah ketika itu dikecup keningnya oleh Abu Bakar. Ini kami lakukan oleh Allah sebagai wujud paling indah. Ini wujud apa? Mencontoh sunnah yang pernah dilakukan oleh sahabat. Begitu ya maksudnya. Jadi yang perlu diberikan pemahaman, ya, berikan pendidikan, edukasi masyarakat, jangan disesatkan bahwa kain Islam itu punya nilai tambah, betul, itu penting. Oke, yang lain, mau silakan. Gitu, gitu, betul, gitu loh. Gimana kalau kain kafir dijahit, masih cukup dijahit? Gak apa-apa kalau ada yang mau menjahit supaya lebarnya itu cukup, sehingga nanti tidak perlu lihat ini lebih diri kalau mau jahit. Karena misalnya ada kain kafan lebarnya 120, kalau dibungkus nggak cukup, maka dipotongkan lagi, dipotong dua ini lagi kan untuk satu jahitan. Nah, ini kan lebih diri, mungkin butuh 4 potong, nggak sampai 6 potong. Tapi kalau tidak ada yang mau menjahit, nyulapi juga tidak ada, hanya lagi ya sudah dibuatkan seperti ini. Ini 2 potong, nanti ini 1 lapis. Ya ini kita hitung, kita lihat, gitu ya. Tapi kalau menjahit lebih diri kan, otomatis kan lebarnya potong lagi kan, ini yang digunting lagi supaya digunakan untuk jahitan yang lebih. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Banyak kami jumpai masyarakat juga begitu. Ya. Jadi ada yang ngalari untuk menjahit jika ada. Ya, boleh tak apa dijahit. Kilo, kita lanjutkan berikutnya. Nah, khusus perempuan, ini agak sedikit apa? Bedanya dengan laki-laki jenazahnya. Walmar'ah, dan untuk perempuan jenazah perempuan bilhaq, ini kami lihat dalam kamus selalu menggunakan mungkin mufrad, tapi ini mungkin jamak. Pakai hamzah, al-fiqah, bil-fiqah, al-fiqah di
sini diterjemahkan kain basah, tapi kalau lihat kamus Allah, termasuk kamus Jamul Wasit, di sana diterjemahkan ini samakan izarun, sarun, dan izarun ini biasanya digunakan bagian bawah, kemudian cara pakainya itu diikat di perut. Makanya di sini terjemahkan kain basah. Kan basah memang di bawah ya. Tapi aslinya itu adalah kain dipakai di bawah seperti sarung. Karena pemakaiannya itu diikat di perut. Penjaringan sarung tadi namanya al-khiqah. Summa kemudian misalnya itu satu jenis ya, macam ya kainnya perempuan. Diriki di sini diterjemahkan beruntur, tapi dirikun itu kalau dalam kamus bahasa Arab artinya banyak sekali dalam kamus Al-Munawwir. Bisa dimakna sama dengan baju perisai tameng yang ditutupkan pada dada sampai perut, sehingga diterjemahkan di sini baju guru. Dirikun macam yang kedua ya, untuk perempuan. Jadi ada baju seperti perisai itu menutupi dada sampai perut belakang, maksudnya depan dan belakang. Gunakan seperti itu. Supaya kemudian apalagi untuk ibu-ibu, al-khimar, tudung atau jilbab, ini bagian yang ketiga itu. Supaya kemudian bilhafa, apa bilhafa? Tapi bila bilhafa itu terjemahnya banyak sekali artinya. Bisa dikatakan pendengar yang suka pakai gamis itu disebut bilhafa, pakaian yang menutupi mulai pundak sampai bawah, itu namanya bilhafa. Yang tadi kan terjemahnya bisa baju gamis. Tapi di sini diterjemahkan apa ini? Seluruh. Ya seluruh kenapa? Karena menyelubungi dari mulai ini pundak sampai bawah. Baru kemudian semua yang terakhir asal yaitu kain kafan. Berapa coba? 5. Al-khif 1, ad-dir 2, khimar 3, bilhafat 4, saud 5. 5 macam itu. Tapi jarang kami lihat masyarakat melaksanakan seperti ini, ibu-ibu. Padahal hadirnya cukup jelas. Rasulullah ketika itu nggak cari langsung, tapi Rasulullah memandu ketika putri Rasulullah meninggal dunia, Umi Kalsum. Kita lihat, ini hadis Laila binti Qafiyah. As-Qafiyah telah mengatakan kuntu fima. Kami berada di orang-orang bersalah yang memandikan umat Kulsum atau Umi Kalsum, binta Rasulullah SAW. Umi Kalsum adalah putri Rasulullah SAW. Meninggal di usia, ada mengatakan usia 24 tahun, ada mengatakan usia 23 tahun. Indah wafatnya, ketika pada waktu wafatnya, maka keberadaan yang awal yang pertama, atau diberikan kepada kami kaum wanita. Oleh siapa? Rasulullah SAW. Yang pertama dilakukan Rasulullah memberikan kainnya kepada wanita adalah yang pertama ini al-khiqah. Al-khiqah tadi izar, kain basah terjemahnya itu. Macam pertama. Semua kemudian apa yang kedua? Diri itu adalah diterjemahkan baju guru. Diri itu sama dengan ya tadi perisai yang menutupi dada sampai perut. Baju guru terjemahnya. Semua kemudian apa yang berikutnya yang keempat? Ayat ketiga, khimar, udung atau jilbab. Semua kemudian Rasulullah berikan apa? Bilhafa. Bilhafa adalah diterjemahkan seluruh, artinya sama dengan jubah atau gamis kalau kata laki-laki. Kemudian baru yang terakhir di sini semua ini macam yang kelima. Ad-Rijal 7 lain. Pada dari setelah itu yang terakhir fisawil akhar, dengan baju atau kain kafan. Ya, yang terakhir, yang lain maksudnya terakhir. Berarti 5 macam itu ibu-ibu. Kain kafan berarti satu lapis saja untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena sudah ditutupi sejak tadi itu pasangan juga ada bagian bawah atau sarung ya. Kemudian di samping itu juga ada baju burung itu atau kain til, baju burung. Juga ada kerudung, juga ada gamis atau namanya jubah. Baru terakhir di sini ditutup dengan apa? Kain kafan. Oh,
tapi sekali lagi jarang dilaksanakan di kalangan ibu-ibu, termasuk ibu-ibu Aisyah sendiri. Padahal kalau kita kaji lebih dalam putusan tarjih nomor itu ada 5 macam. Kolak kemudian, ya, perawi hadisnya itu Laila mengatakan, Rasulullah SAW dan ini Rasulullah SAW ini dalam ya Rasulullah ada di itu, ya langsung terjun langsung mengkafani, walaupun putrinya sendiri, kata ya Rasulullah cukup memandu Rasulullah ini. Oh mau dan saya Rasulullah kafani dan kafannya. Nabi dua beriring-iringan dikasihkan Rasulullah, saubat satu persatu pakai ini dulu begitu Rasulullah memandukan. Oke, jadi khusus wanita atau tidak ada 5 macam kain kafan. Artinya sahih, walaupun tidak ada yang sahih Muslim tidak ada, sahih tidak, tapi derajatnya sahih, terutama disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian wala turul jalan bulu itu berlebihan fil kafan dalam kafan. Makna berlebihan bisa berkaitan dengan masalah harga, berlebihan berkaitan dengan masalah jumlah lapisan. Kalau masalah harga mungkin bisa maklum, mungkin dia harga, tapi maksudnya kalau seharga apapun tapi jangan sampai di luar syariat. Apa misalnya aku sebelum misalnya nanti pesan karena duit yang nanti kain kafan terbuat dari kain yang terdiri benangnya dari benang sutra, benar apa salah? Walaupun mahal, atau mungkin dari kain bulbon itu ya terdiri dari kain yang benangnya bukan dari kapas, betul salah? Tetap di sini harus menggunakan zakat apapun, ada tetap menggunakan kainnya terdiri jenisnya tadi bahannya dari kapas. Berlebihan bagaimana? Mungkin sini yang syariatnya jangan sampai melebihi 3 lapis, itu insya Allah dapatnya sangat kuat. Oh jangan 3 lapis kan 6 lapis itu jangan, karena kata Rasulullah hakikatnya kain kafan ini semuanya akan rusak ini kan kita lihat ada daun misalnya Hasan ini makfukan yang kita tali dari makfuk la tadul, janganlah berlebihan fil kafan dalam kafan fa'innahu karena berlebihan yulabas di dalam kafani syariat akan cepat rusak. Misalnya yulabas itu Islam itu ada salah, itu cepat rusak dari kafan tersebut. Nah, walaupun dilapisi 5 atau 10 lapis tetap rusak, nyari aturan berkenaan salah. Itulah berkaitan dengan kain kafan. Tentang masalah kapas sama sekali tidak kita temukan di dalam putusan tarjih. Apakah kapas diperlukan untuk menutupi yang ada lubang-lubang di badan? Misalnya apa? Mulutnya, misalnya hidungnya, apalagi telinganya, sama sekali tidak ada. Kami punya pendapat kapas atau perban dibutuhkan manakala kalau mayat tersebut mengeluarkan cairan yang tidak bisa berhenti. Mungkin ada luka atau ada sakit, masih membes terus keluar cairan, maka perlu dikasih kapas, perlu diperban. Tapi kalau tidak perlu, apalagi bisa jari-jarinya celah-celahnya dikasih, bisa dilarang, tidak perlu, tidak ada yang perintah. Sama sekali tidak ada hadis yang menerangkan hidungnya, mulutnya, telinganya ditutupi atau matanya ditutupi apa? Nah, di sini tadi tidak ada menggunakan kapur balus. Kapur balus ini bisa dimakna lumuran yang mengandung unsur haluman. Maka metode itu bisanya kalau kapur balus digunakanlah di celah-celah kain kafan tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada kapur balus, cukuplah nanti kain kafan dilumuri dengan apa? Wangian. Begitu, karena di sini tidak ada disebutkan ya secara jelas sorry ya mengatakan ada pakai kapur balus. Tapi kalau masalah mandi jenazah jelas kapur balus disebutkan dalam putusan ini. Mungkin gimana? Karena harus menunjukkan identik dengan kapur balus.
identik dengan minyak wangi otomatis kalau minyak wangi memang wangi. Itu dimaknai orang-orang kabur barus. Sehingga kafannya itu apa? Misalnya diururi apa? Ditaburi dengan apa? Kabur barus. Ada kata kalau misalnya tidak ditaburi tidak ada masalah, tapi tetap disunahkan dilumuri dengan wangi-wangian, kecuali kalau mayat sedang ihram. Ini tadi sudah kita bahas. Mungkin sampai sini dulu. Masih ada waktu, sampai kita lanjut sedikit mungkin. Kalau ada pertanyaan kita lanjut. Kalau ada mau silakan. Itulah ya keterangan dalam HPT Muhammadiyah. Ada rinci, ada detail, hal-hal yang berkaitan dengan masalah mengkapan jenazah. Adapun misalnya selama ini masyarakat kadang kita jumpai yang sama dengan HPT, ya tentu di sini sebagai warga Muhammadiyah hal tersebut untuk kedepannya tidak perlu kita lakukan. Yang belum barangkali monggo dengan bisa melakukan misalnya tadi ijma hukum